Berbeda juga dengan kalau kita baca buku ensiklopedia, kita hanya tahu fakta-fakta gitu. Instruksi untuk hidupnya mungkin ada sedikit in some level, tapi nggak semuanya. Tapi waktu kita belajar Bible study, ada moralitas yang diajarkan, ada instruksi hidup, bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah yang kudus, itu diajarkan benar-benar gitu. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast di episode 62. Yeay. Kembali lagi kami memperkenalkan diri, namaku Bobby dan ini Sepri, istriku. Betul. Kami berdua adalah host dari podcast ini. Dan untuk kamu yang sudah mendengarkan dan terasa terberkati, kamu boleh consider untuk subscribe dan like. Dan kalau boleh kamu bisa juga share ke teman-teman kamu yang lain. Dan jangan lupa ada Spotify juga. Ada Spotify juga. Saya selalu lupa ini. Jadi mana tahu yang lebih suka dengar aja tanpa Betul. ngelihat muka kita, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Silakan. Iya betul. Nah, ada juga di Spotify. Oke. Hari ini kita masih melanjutkan dari 2 episode sebelumnya, yaitu sebelum-sebelumnya kita membahas tentang wisdom, inspired by salah satu buku judulnya Wisdom Pyramid. Dan di mana di Wisdom Pyramid itu di basisnya adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab. Nah, hari ini kita mau mengulik atau discuss lebih jauh lagi tentang kenapa ya kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab kita gitu. Betul. Kenapa? Kalau lagu anak-anak sekolah minggu kan Alkitab, bukunya Tuhan, Alkitab, buku kesayangan. Nah, kalau buku kesayangan harusnya dipelajari dong setiap hari. Benar gitu. juga ya. Namanya juga buku kesayangan. Iya. Kalau bisa setiap hari itu yang dibaca ya, dibanding buku-buku yang lain. Iya. Oke. Kenapa? Kita nggak bosan mengulangi ulangan 6 ayat ke 4 dan seterusnya. Di ayat 4 kan semua Israel, Tuhan kita itu adalah Tuhan Esa. Tuhan yang Esa gitu. Nah, tapi setelahnya itu diajarkan atau diminta supaya untuk mengajarkan hal itu berulang-ulang kepada anak-anak, kepada generasi-generasi. Yang which means juga waktu kita mau mengajarkan, masa kita sendiri nggak tahu apa yang mau kita ajarkan, sehingga kita perlu juga belajar ini, gitu. Dan poinnya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, akal budi. Dan hal ini juga pun Kristus sampaikan di Perjanjian Baru di kitab Matius 22 kan. Nah, jadi gimana kita bisa mengasihi seseorang pribadi yang kita nggak kenal? Betul. Gitu. Jadi itulah mengapa episode ini hadir pada saat ini. Oke. Nah, tapi kadang-kadang kan kita sulit untuk bisa mempelajari Alkitab gitu kan. Tapi di sini kita ada sediakan 7 poin yang kira-kira nanti bisa memotivasi teman-teman dan kita juga dan kami juga untuk mempelajari Alkitab atau firman Tuhan ini. Poin yang pertama siapa? Kamu kan tadi. Oke ya. Gimana sih? Oke. Yang pertama adalah kita mempelajari Alkitab. Kita itu butuh tackle 2 isu atau 2 mitos yang sering beredar. Mitos yang pertama adalah Alkitab itu terlalu sulit untuk dimengerti. Itu hanya urusan teolog, itu hanya urusan pendeta, pastor, scholars di bidang biblical gitu. Ya, dibilang biblical gitu lah. Kita orang awam untuk apa kita belajar? Kita udah datang aja hari Minggu, duduk dengar gitu. Atau paling banter baca 1 ayat saat teduh, baca renungannya, cerita-ceritanya gitu. Nah, tapi ya Alkitab itu bisa dipelajari oleh orang awam sekalipun seperti itu. Ya, dan bahkan sebenarnya kalau tadi Bobby sempat bilang ini tuh seakan-akan urusannya para teolog gitu ya. Pada dasarnya setiap manusia itu adalah teolog sebenarnya, karena kita sendiri masing-masing tuh punya pandangan atau perspektif tentang siapa Tuhan gitu. Jadi ketika kita udah bilang menurutmu, misalnya ditanya siapa sih Tuhan itu menurutmu? Menurut aku sih, nah itu aja itu kita udah mulai berteologi kan? Gitu. Jadi ya sebetulnya kita tuh udah diciptakan sama Tuhan untuk ada desire untuk mengenal Dia gitu. Dan Alkitab tuh sebenarnya bisa juga dimengerti oleh kita gitu. Ya, dan mitos yang kedua adalah ini masih dalam poin yang pertama ya. Alkitab itu membosankan. Aduh, tulisannya kuno, orang-orangnya kuno gitu loh. Nggak relevan lah sama kita orang hidup Indonesia, bahasa Indonesia susah ya. Bahasa Indonesia susah. Alkitab terjemahan baru tahun 1974 lagi katanya ya kan. Dan ya, padahal di Alkitab itu penuh dengan ragam cerita,
Bahkan di dalam Alkitab itu pun kita punya beberapa tipe sastra. Yes, betul. Iya kan, ada narasi, genre literatur. Iya. Gitu. Dan bahkan menarik loh, ada yang kisahnya narasi, Ya, ada yang kisahnya puisi, ya lagu-lagu, pujian, ada yang kata-kata hikmat, surat literatur gitu. Ya. Jadi sebenarnya seru kalau misalnya kita lihat big picture-nya gitu. Betul. Misalnya kita lihat di dalam Alkitab kita kulik, sebenarnya jauh dari membosankan sih menurutku. Dan bahkan tokoh-tokohnya gitu kan. Karakter-karakternya. Cerita-ceritanya tuh bahkan orang yang bukan Kristen aja tuh kadang inspired by cerita Daud Batsheba misalnya gitu. Dijadiin lukisan, dijadiin film, basis film. Itu kan sebenarnya membuktikan bahwa karakter-karakternya itu meskipun di zaman kuno, tapi issues atau concerns atau kayak pergumulan yang mereka hadapi tuh masih relevan gitu sampai di zaman modern sekarang gitu. Ya, meskipun settingnya kuno ya, Ibrani atau Yunani kuno, tapi cerita struggle mereka, concern mereka itu masih relate dengan kita. Daud dan Batsheba tentang godaan seksual itu masih relevan dengan zaman kita sekarang. Akan yang menyimpan hasil di kitab Yosua ya. Korupsi. Ya, menyimpan hal-hal apa namanya barang-barang jarahan yang padahal harusnya nggak boleh. Jadi ya itu sebenarnya revealing kita sebagai manusia gitu. Kita bisa ngaca gitu kalau misalnya kita melihat karakter-karakter itu. Betul. Jadi dua mitosnya sudah di-tackle ya teman-teman. Nah kemudian yang berikutnya isu berikutnya, poin berikutnya gitu ya. Poin nomor 2 adalah karena adalah soal motivasi hati kita gitu. Memang kita misalnya bisa reading, tetapi reading dan studying itu kan berbeda gitu ya. Jadi yang kita mau sekarang itu titik beratkan adalah soal studying gitu ya. Nah, layaknya pengetahuan atau kayak subjek pelajaran yang lain, mata pelajaran lah gitu ya waktu kita sekolah, itu kan pasti butuh hard work gitu untuk kita bisa mengertinya gitu, butuh labor gitu. Kita harus cram otak kita gitu untuk kita bisa punya pemahaman tertentu gitu. Nah, yang menurut kita tuh sama gitu. Waktu kita mau studying the Bible, kita harus anticipate hal ini juga bahwa butuh labor, butuh kerja keras, kerajinan gitu. Dan seriousness ya. Dan intentional gitu. Harus benar-benar menyengajakan diri setiap hari membaca Alkitab, membaca buku-buku yang menerangkan tentang isi Alkitab gitu. Dan ya karena maksudnya kalau pelajaran yang di dunia ini aja kita mau pay attention dan menginikan waktu untuk itu, ya apalagi soal Alkitab yang berhubungan dengan hidup kekal kita gitu. Hidup kekal tuh jauh lebih lama daripada hidup kita di dunia ini. Jadi harusnya it's supposed to be ya memang kayak gitu kita intentionally belajar itu. Nah, tetapi masalahnya kadang-kadang tuh hati kita yang kurang motivated gitu. Bukan karena kita kurang intelijensia atau bukan karena kita kurang pinter, bukan karena kita kurang resource gitu. Karena akses sekarang udah banyak sekali ya. Betul, udah banyak guru-guru pengajar di internet yang legit gitu, yang bagus kita bisa belajar. Tools juga udah banyak. Study Bible, commentary, study Bible per kitab pun ada gitu. Misalnya commentary per kitab pun ada gitu. Jadi bukan kurang resource, tetapi memang masalah motivasi hati kita dan kemalasan kita sih kadang-kadang. Iya betul, itu apa yang disampaikan oleh Karl Barth, yang intinya Swiss theologian yang berkata bahwa dosa itu sebenarnya berakar dari 3 masalah dasar manusia: pride, kesombongan, dishonesty, ketidakjujuran, dan slothfulness. Kemalasan ini kayak slothfulness ini kayak bahasa Inggrisnya lebih dalam ya artinya ya. Bukan sekedar lazy. Iya kayak malas gerak gitu. Berat kayaknya melakukan apapun, mager ya. Nah, dia bilang ketiga hal ini tidak secara instan di-eradicated waktu kita spiritual regeneration, waktu kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini butuh kerajinan, butuh labor yang tadi dibilang oleh Sepri, butuh diligent work untuk kita bisa mematikan dosa-dosa ini gitu. Termasuk dosa kemalasan untuk belajar Alkitab, seperti itu. Ya, tetapi selain kita ada part kita untuk diligent work, tetapi kita tetap butuh anugerah Tuhan juga untuk mempreserve kita supaya kita persevere di dalam mengerjakannya seperti itu. Yang mensustain kita supaya kita tetap rajin gitu sampai akhir hidup kita nanti gitu. Nah, kadang-kadang kan pertanyaan tentang motivasi ya. Berapa lama udah jadi orang Kristen, Mbak? Mas? Udah 20 tahun lah. Udah berapa kali baca Alkitab dari depan ke belakang? Daripada kita gitu ya. Nah, itu pertanyaan apa aja sih? Screening aja lah. Oh ya, walaupun kita udah berkali-kali baca juga, belum ya tentu juga. Beda gitu ya. Beda lah. Ya, tapi kalau kita membaca berulang-ulang kan
kita disaturasi ya dengan kebenaran itu, dan ada hal yang berubah juga gitu. Oke, nomor 3 adalah ini kenapa kita perlu belajar Alkitab adalah karena Alkitab itu adalah revelasi itu apa ya? Penyataan. Lupa jadinya. Ya, jadi karena Alkitab itu adalah penyataan Allah langsung kepada manusia. Bayangkan ada satu buku yang di rumah kita, di handphone kita itu bisa kita baca. Bahkan kita bisa dengar juga dari audio Bible itu menerangkan tentang memperkenalkan diri Allah kepada kita. Ini kalau mau cek episode sebelumnya kita juga ngomongin tentang hal ini seperti itu. Dan bahkan juga ada tersedia di bahasa kita masing-masing ya, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa macam-macam. Maksudnya indah sekali gitu. Allah menyatakan dirinya dalam bahasa kita dan dia mau dikenal. Seperti itu. Ya, jadi jangan sia-siakan, grab langsung ayat Alkitabnya, langsung pelajari. Nah, oke, kemudian yang berikutnya, kenapa kita sepatutnya harus belajar Alkitab? Karena Alkitab itu sendiri sebenarnya udah gamblang gitu. Ini berhubungan sama yang tadi isu pertama yang kita bilang Alkitab itu sulit dimengerti ya gitu. Jadi menurut R.C. Sproul, kekristenan itu bukan esoteric religion. Artinya apa sih esoterik tuh? Maksudnya agama yang penuh dengan simbol-simbol sehingga kita tuh butuh guru khusus atau kayak special kayak teacher harus yang untuk gitu ke mana apa tuh kayak kung yang itulah kung fu panda sih bukan pokoknya yang di cari-cari apa kitab atau apa gitu. Kayaknya jadi kita harus ke Tibet gitu atau ke Himalaya gitu untuk supaya maksudnya dapat pewahyuan gitu. Bukan yang kayak begitu gitu. Agama kita kekristenan itu ada Alkitabnya dan Alkitab itu bicara dengan pattern yang jelas dan clear gitu. Ada bagian-bagian yang memang butuh interpretasi, makanya kan ada teolog, ada perlu belajar gitu. Tapi ada juga bagian-bagian yang ya udah clear, misalnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Take it as it is gitu. Maksudnya ya Tuhan adalah gembala kita gitu. Atau misalnya yang kayak tadi Matius 22 ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Take it as it is gitu. Jadi nggak ada makna tersembunyi dari situ. Iya betul. Dan bahkan tuh kalau di salah satu buku, dulu kayaknya bukunya Bang Mangapul tuh yang tentang superioritas Alkitab, dia bilang Alkitab tuh Alkitab itu segitu solidnya sampai dia tuh menjelaskan dirinya sendiri. Betul, gitu. Jadi kayak perjanjian jadi baru. Jadi kayak ada bahkan paralelitas ya. Paralelitas ya, gitu. Jadi di perjanjian baru itu disebutkan di perjanjian lama dan sebaliknya. Exactly. Gitu. Jadi ya maksudnya even misalnya kita susah banget akses menuju ke resource yang itu, kita baca Alkitab, mohon ilham, mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita diiluminasi pikirannya. Itu tuh udah clear gitu. Dia saling menjelaskan dan clear satu sama lain kayak gitu. Yes. Poin yang kelima adalah fondasi atau basis untuk kita belajar Bible study itu ya dari Alkitab itu sendiri. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 yang terkenal kan 16 sampai 17-nya ya. Nah, ini juga relevan kalau mau diparalelkan dengan Ulangan 6 tadi. Oke, saya bacakan untuk kita ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Tetap berpegang ini ada certain meaning untuk continuity, kontinuitas untuk belajar firman Tuhan, ya. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tadi di Ulangan 6 kan kita mengajarkannya berulang-ulang kepadanya. Nah, kepada anak-anak gitu. Dan di sini dalam case ini Timotius diajarkan berulang-ulang tentang kebenaran itu dari neneknya gitu, dan neneknya ke ibunya gitu, dan bahkan dari Paulus sendiri. Tapi kalau di trace lagi sebenarnya siapa sih? Iya, di ultimate source atau di ultimate teacher-nya sebenarnya adalah Allah sendiri gitu. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Wisdom, ya wisdom bukan cuma di kepala ya, tapi di seluruhan hidup ya. Wisdom gak sekedar knowledge, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, jadi beda waktu kita belajar Alkitab dibanding kita dengan belajar biologi atau belajar buku kedokteran, buku akuntansi, ekonomi dan sebagainya. Gitu kita nggak dapat keselamatan. Tetapi waktu kita belajar Alkitab, firman Tuhan, kita bisa menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Dan ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, untuk mengajar ini ada konteks ini ya, instruksi hidup. Ya, berbeda juga dengan kalau kita baca buku ensiklopedia, kita hanya tahu fakta-fakta gitu. Instruksi untuk hidupnya
Mungkin ada sedikit in some level tapi nggak semuanya. Tapi waktu kita belajar Bible study, ada moralitas yang diajarkan, ada instruksi hidup bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah yang kudus, itu diajarkan benar-benar gitu. Dan kemudian yang tadi menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan dan mendidik, ini seperti kayak ada sequence. Yang pertama kalau dalam bahasa Inggris kita lihat ya, menyatakan kesalahan itu reproving seseorang. Dia ditelanjangi gitu bahwa dirinya itu adalah manusia berdosa. Kemudian memperbaiki kelakuan. Kemudian dari keberdosaannya itu dia dikenalkan dengan Kristus tadi, keselamatan, dan kelakuannya diperbaiki gitu. Jadi kalau orang yang mencuri, janganlah mencuri tapi disuruh bekerja gitu misalnya kan. Ada part di dalam Alkitab yang correcting. Ya, tadi reproving, yang kedua memperbaiki kelakuan itu correction, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, training. Jadi untuk terus-menerus bertumbuh. Kalau misalnya dalam si kebenaran itu. Betul, dalam kebenaran. Training kayak aku ingat kayak kalau misalnya workout, muscle aja kalau di training makin lama bisa hipertrofi gitu, makin besar. Apalagi ya sama seperti hal yang di spiritual. Kalau kita latih training terus-menerus, kelakuan kita yang buruk di masa-masa lampau ketika kita bertobat atau di train di dalam firman Tuhan itu bisa berubah dan bertumbuh dalam yang baik. Dan yang terakhir ayat 17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi semuanya itu nggak berhenti di diri kita, supaya kalau mengambil analogi tadi training itu bukan cuma supaya kita ototnya bagus saja gitu kelihatannya. Show off gitu-gitu. Bukan, tetapi ada outputnya yang harus kita keluarkan, yaitu kita diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik yang udah Allah tentukan gitu sebelumnya. Jadi ya kalau misalnya kita mau keluar ke dunia ini sebagai orang Kristen yang fully equipped, maksudnya yang adekuat lah, yang punya peralatan yang perlengkapan, cukup, pelajarilah firman Tuhan. Seperti pemain bola, dia boleh lah pakai ke telanjang kaki dia main bola gitu. Tapi gitu dia di-tackle sama lawan yang pakai sepatu, dia langsung habis kakinya. Nah makanya pakai sepatu lah kalau mau main bola. Ya maksudnya waktu kamu sudah jadi orang Kristen, belajarlah Alkitab supaya kamu di-equip, supaya kamu dapat serangan dari si jahat, kamu nggak hancur gitu. Iya betul. Nomor 6. Menyambung dari yang tadi, equip. Kenapa perlu belajar Alkitab? Karena supaya kita yang tadi equip gitu, maksudnya kita mencegah kita dari hidup yang berdasarkan feeling aja gitu. Betul. Atau mencegah kita jadi orang yang pragmatis gitu waktu melihat kehidupan ini tanpa ada dasar pemahaman yang lebih fundamental gitu. Nah kadang-kadang kan kita makin kesini kan kita makin nggak terlalu suka hal-hal yang fundamental, yang fondasi gitu, yang teori gitu. Kita pengennya praktek aja lah cepet-cepet gitu, teknisnya gimana sih kayak gitu. Nah tapi sampai pada level dimana kita melupakan gitu dasar-dasarnya gitu. Kayak dunia ini kan penuh dengan world view ya, maksudnya penuh dengan paham-paham yang setiap hari itu ditawarkan kepada kita. Kalau katanya Brad McCracken tuh kayak echo chambering, gitu kan. Nah tapi gimana kita bisa hidup dengan benar di tengah banyaknya world view yang ditawarkan ke kita kalau kita nggak tahu dasarnya gimana. Dan contohnya nih misalnya kita tahu sederhananya ya, ini juga dulu aku tuh dapat analogi ini waktu ikut salah satu PA gitu di gereja. Misalnya kita tahu mencontek tuh dosa gitu. Tapi apanya sih dari nyontek yang membuat itu tuh kita bisa label dosa gitu. Betul. Nah itu yang kadang-kadang proses kita tuh malas berpikir gitu, kayak malas menganalisa, malas mengulik gitu loh, kayak kenapa ya itu dibilang dosa, atau apa jangan-jangan aku bilang itu dosa hanya gara-gara orang tuaku bilang itu salah, pendetaku bilang itu salah, culture bilang itu salah, atau cuman hati nurani aku yang nggak enak, feeling aku yang nggak enak, feeling yang ngerasa nggak enak nih kayaknya ini enggak deh. Tapi apa gitu, kenapa ya, apa di dalam Alkitab misalnya yang bilang yang menerangkan hal tersebut gitu. Terus kayak kenapa orang Kristen punya pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan dunia ini gitu. Nah itu kan hal-hal yang kalau kita mau tahu lebih jelas dan mau stand firm in faith gitu ya. Waktu orang tanya, coba kenapa orang Kristen nggak misalnya soal pandanganmu soal aborsi, itu kita bisa jelaskan kalau kita stand firm in our faith dan di dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi itu sangat amat penting supaya nggak gampang digoyah-goyahkan gitu. Iya betul. Ya karena waktu kita belajar Alkitab juga kita tuh belajar mengenal Allah gitu. Ya kadang-kadang kan orang mengenal Allah itu butuh ini ya secara akal dia terima, kemudian dari
Akal itulah dia hatinya apa misalnya turun dalam hati dan hidupnya bertransformasi gitu. Betul, dan bahkan feelingsnya pun nanti jadi saturated. Karena kan Tuhan juga ciptain kita a whole human being kan, maksudnya ada emosi juga di situ. Betul. Gitu. Ya. Nah itu apa kamu pernah sering-sering Jan Wilken yang dari TGC Podcast? Kok TGC Podcast dari bukunya ya. Jadi kalau teman-teman yang familiar sama TGC Ministry itu pasti familiar juga sama Jan Wilken. Dia tuh ada tulis buku Women of the Word. Yep. Dia bilang the heart cannot love what mind doesn't know. Nah, jadi kalau kita nggak bisa bilang kita mengasihi Allah atau kita tahu soal kekristenan dan kita mengasihi Alkitab kita, tapi secara mind kita nggak ngerti gitu, dan nggak tahu tentang hal ini. Jadi memang semua penting harus inline. Ya di kebenaran itu digrasp dulu ya, dengan akal budi, kemudian dia memperubahkan hidup kita seperti itu. Dan harus ada struktur juga tetap. Maksudnya emang nggak enak di awal-awal kesannya kayak robotik dipaksakan. Tapi lama-lama kalau terus dilakukan akan mensaturasi gitu. Akan mensaturasi hidup kita ya. Jadi nggak cuman experience aja gitu yang jadi kita dasar kedepankan. Iman kita, dasar iman kita bukan, tetapi pengetahuan, pengenalan akan Allah gitu. Nah poin yang terakhir nomor 7 adalah ini paling mantap, dan untuk teman-teman yang sudah sampai ini terima kasih, kamu mendapatkan poin. Enggak. Kamu mendapatkan 7 poin. 7 poin. Oke, yang poin terakhir adalah belajar Alkitab itu duty dari Allah sendiri. Ya, kita bisa melihat banyak contoh dari Tuhan sendiri kepada Yosua di Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati dan sebagainya. Dan ini waktu umat Israel dibawa keluar ya. Jadi supaya hidup mereka itu setelah mereka keluar dari perbudakan itu sesuai nih dengan kitab Taurat ini gitu. Jadi kamu harus belajar, kamu harus meditasi, kamu harus merenungkannya siang dan malam. Kemudian kepada Yeremia, di Yeremia tuh Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Di ayat 23-nya tuh Tuhan berkata, maksudnya jangan orang bijak tuh bermegah karena dia bijaksana, orang kuat bermegah karena dia kekuatannya, orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi kalau kamu mau boast atau mau bermegah, itu kamu bermegah bahwa ia memahami dan mengenal aku, maksudnya Tuhan gitu. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Jadi itulah yang kusukai gitu kata Tuhan. Maksudnya kalau kita bisa bermegah di dunia ini, hendaklah kita bermegah karena kita bisa mengenal, memahami Allah sejauh yang dia nyatakan kepada kita, dan bahkan Allah bilang itu yang dia sukai gitu. Jadi ya indah, dia sendiri yang mau dikenal gitu. Betul. Dia yang mau disclose dirinya gitu. Dan itu dengan cara mempelajari Alkitab. Ya, nggak bisa hanya lihat alam gitu. Bisa pada certain level kita mengenal Allah dari alam, tapi special revelation itu ada di dalam firman Tuhan. Dan kemudian selain itu kita juga bisa melihat teladan-teladan dari orang-orang kudus di dalam Alkitab ya. Kayak Ezra ya kan, di Ezra 7 ayat 10 itu Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, kemudian melakukannya dan mengajar ketetapan tersebut gitu ke bangsa Israel pada saat itu. Jadi meneliti, dipelajari, dilakukan, lalu diajarkan gitu. Dan ini nyambung lagi sama yang Ulangan 6 tadi gitu. Ajar lagi gitu kan, berulang-ulang, jangan sampai lost gitu, jangan sampai lupa kayak gitu. Contoh. Dan juga contoh dari Daud, misalnya di Mazmur 1, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita bandingkan lagi ya, maksudnya kita sejajarkan dengan Yeremia 9, Tuhan katanya menyukai orang yang mengenal dia. Terus Mazmur 1 bilang, orang yang kalau sukanya Taurat Tuhan dan merenungkan itu orang yang berbahagia. Jadi kayak matching gitu loh. Jadi dari Tuhan dia mau dikenal, kalau dari kita mau mengenalnya itu kayak ketemu gitu udah ketemu. Udah ini udah hal yang paling klop di dunia inilah gitu kayaknya. Dan gitu. juga sama juga kayak menyambung yang tadi kan Daud, Ezra gitu ya. Paulus ke Timotius kan juga dia bilang yang sama yang tadi ya, continue in what you have learned gitu dia 14 ya. Iya, ayat 14 tadi gitu. Hendaklah terus berpegang gitu pada kebenaran yang sudah engkau terima. Jadi tokoh-tokoh di dalam Alkitab, orang-orang kudus, orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang terus-menerus mengajar,
pengen mengenal Tuhan, melakukan dan mengajarkannya gitu. Dan itu tuh dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tuh kayak konsisten gitu loh. Bahkan Kristus sendiri juga kan gitu. Jadi maksud aku kita kurang alasan apa lagi gitu loh. Kurang motivasi apa lagi untuk mau mengenal Tuhan kayak gitu. Tuhan sendiri udah bilang ke kita juga udah lihat tokoh-tokoh Alkitab, guru-guru, bapak-bapak gereja yang dulu-dulu juga kayak begitu. Jadi kayak apalagi gitu yang mau alasan apalagi gitu ya. Gitu. Jadi ya kayak gitu sih, hendaklah kiranya, maksudnya berdoalah supaya kalau kita masih merasa tawar atau kayak belum motivated, mungkin bisa minta tolong Roh Kudus untuk bukakan pasti. Ya, dan taruhkan hati yang haus gitu akan firman Tuhan. Kayak di episode sebelumnya kita ngomong ya, Yakobus 1 ayat 5. Barang siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Iya gitu. Jadi minta ke Tuhan hati yang haus akan firman Tuhan, dan Dia pasti memuaskan itu orang itu perintahnya. Itu perintahnya, itu kesukaannya. Kalau kita minta yang sesuai dengan perintahnya pasti dikasih lah. Ya kan? Dan pasti ada anugerahnya juga gitu di dalamnya. Jadi jangan cuma sekedar minta kepada Tuhan tuh yang sifatnya fisik doang, ya, rumah, mobil, kekayaan, kemakmuran, nama besar, prestasi. Ya itu boleh, dan ya itu bonus lah. Maksudnya Tuhan juga akan kasih sesuai anugerahnya dan di dalam kelimpahannya Dia yang mau Dia kasih ke kesukaannya kita. Allah yang paling penting utama yang ini. Dan itu tuh kalau di Recent Motherhood ini terakhir ya teman-teman, salah satu kenapa kita mesti kayak eagerness untuk memahami dan mengenal Allah, nanti tuh di kekekalan itu gitu kerjaan kita. Itu doang gitu, bukan itu doang sih. Hanya itu gitu. Ya jadi kayak nanti di kekekalan ketika kita bertemu dengan Dia, bayangin itu terus gitu. Maksudnya anggaplah ini kayak training gitu. Kita kayak masih ada selubung nih Tuhan, masih di dunia ini. Betul. Sampai nanti aku bisa bertemu muka dengan muka, komplit lah glorinya gitu, dan pengenalan kita akan Dia gitu kan ya, biar kita mengecap sedikit sweetness of heaven gitu waktu kita ada di dunia gitu. Oke teman-teman, itulah kira-kira 7 hal yang bisa menguatkan kita atau memotivasi kita untuk belajar firman Tuhan. Kiranya kita bisa mulai dari hari ini, dari sejak kita mendengarkan episode ini. Ini juga pengingat juga untuk kita supaya kita juga makin giat, setia sampai akhir. Ya. Terima kasih teman-teman untuk mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.